Kalau kamu pernah bingung lihat orang ambil keputusan keuangan yang kelihatan bodoh, video ini buat kamu. Yuk subscribe dulu kalau kamu suka bahas soal mindset keuangan dan cara mikir orang sukses. Karena video ini bakal bantu kamu paham kenapa enggak semua orang itu gila soal uang. Langsung aja kita mulai. Pernah nggak kamu lihat seseorang ambil keputusan keuangan yang menurutmu gila? Misalnya, ada orang yang punya uang 100 juta tapi cuma disimpan di bawah bantal. Atau sebaliknya, ada yang baru dapat gaji pertama langsung beli kripto. Gila, enggak juga. Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money bilang nggak ada orang yang benar-benar gila soal uang. Mereka hanya mengambil keputusan berdasarkan hidup yang pernah mereka jalani. Cara orang memperlakukan uang bukan berdasarkan logika atau pelajaran sekolah. Bukan seperti matematika yang satu tambah satu pasti dua. Sebagian besar dari kita belajar tentang uang bukan dari buku ekonomi, tapi dari pengalaman pribadi. Misalnya, kamu pernah bangkrut karena ikut arisan bodong. Kamu jadi ekstra hati-hati. Kamu pernah dapat untung besar dari jualan online. Kamu jadi berani ambil risiko lagi. Morgan Housel kasih contoh yang menarik. Seseorang yang tumbuh besar di era Great Depression, krisis ekonomi besar di Amerika Serikat, akan terbentuk jadi pribadi yang sangat konservatif, hati-hati, bahkan cemas soal uang. Tapi orang yang tumbuh di era booming ekonomi, kayak tahun 80-an, 90-an di Amerika Serikat, bisa lebih percaya diri, berani ambil utang, dan agresif berinvestasi. Nah, di Indonesia juga mirip. Orang tua kita mungkin terbiasa hidup hemat karena zaman dulu serba susah. Tapi generasi sekarang yang lihat banyak peluang cuan lewat internet jadi lebih berani ambil risiko. Masalahnya adalah kita sering ngejudge keputusan finansial orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Contoh, kamu bilang investasi saham itu bagus, tapi temanmu takut karena orang tuanya pernah bangkrut gara-gara saham. Kamu heran kenapa ada orang yang nggak punya asuransi. Tapi ternyata dia hidup di lingkungan yang semua keluarganya sehat-sehat saja. Artinya, apa yang masuk akal buat kamu, belum tentu masuk akal buat orang lain. Kita semua melihat dunia lewat kacamata pengalaman pribadi. Jadi, pelajaran penting dari bab pertama ini adalah jangan buru-buru menilai keputusan keuangan orang lain. Semua orang punya latar belakang berbeda. Yang kamu anggap bodoh bisa jadi justru logis dari sudut pandangnya. Uang bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling paham diri sendiri dan bisa ambil keputusan yang konsisten dan sesuai dengan hidupnya. Dan ingat, no one's crazy. Orang lain bukan bodoh, mereka hanya berbeda, dan itu bukan kesalahan mereka. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temanmu yang suka debat soal uang. Dan pastikan kamu subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan bab selanjutnya dari The Psychology of Money. Sampai jumpa!